Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, mengapa sesuatu terjadi dalam hidupmu? Tepat seperti itu dan bukan yang lain. Apakah semua telah tertulis, ataukah kita masih punya pilihan di antara garis-garis takdir yang samar? Dalam diam, alam berbisik tentang rahasia besar yang tak terlihat. Rahasia yang bahkan malaikat pun tunduk di hadapannya. Para sufi menyebutnya, rahasia takdir, sebuah gerbang yang hanya bisa dibuka dengan hati yang pasrah, bukan akal yang bertanya. Malam ini, mari kita menyingkap tabir itu perlahan. Bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk mengerti mengapa kita dicipta di dalamnya. Bab 1. Takdir. Bayangan rahasia di balik cahaya kesadaran. Setiap jiwa berjalan di atas garis yang tidak terlihat, sebuah garis halus yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Garis itu disebut takdir. Namun dalam pandangan para arif billah, takdir bukanlah rantai yang membelenggu manusia, melainkan cermin yang memantulkan rahasia kehendak ilahi. Takdir bukan sekadar apa yang akan terjadi, tetapi bagaimana rahasia Allah sedang menyingkapkan dirinya di dalam setiap detak waktu. Ketika seorang sufi menatap hidupnya, ia tidak melihat kebetulan, tidak pula keterpaksaan. Ia melihat tangan lembut Tuhan yang sedang menulis kisahnya dengan tinta rahasia di atas lembaran nurani yang ia sendiri ciptakan. Maka setiap langkah, bahkan kesalahan yang tampak hina di mata manusia, bisa menjadi jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Sang Maha Pengatur. Di jalan tasawuf, takdir bukan untuk dipertanyakan, melainkan untuk disingkap dengan mata batin yang tercerahkan. Para kekasih Allah berkata, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri manusia tersembunyi peta rahasia yang mengarahkan kepada kehendak Allah. Ketika engkau menolak apa yang terjadi, sesungguhnya engkau sedang menolak bagian dari dirimu yang belum kau pahami. Maka orang yang arif tidak berperang melawan takdir, ia berdamai dengannya, ia menyelam ke dalamnya hingga menemukan mutiara makna di dasar kejadian. Ia tahu, di balik setiap kesedihan, Allah sedang menanamkan pelajaran rahasia, dan di balik setiap kegembiraan, Allah sedang menguji keikhlasan. Bagi sang sufi, takdir adalah taman tersembunyi yang hanya dapat dimasuki dengan kunci ridha. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebab ia telah memahami bahwa segala sesuatu terjadi melaluinya, bukan kepadanya. Ia hanyalah saluran bagi kehendak ilahi untuk mengalir di dunia. Maka setiap napasnya menjadi zikir, setiap langkahnya menjadi ibadah, dan setiap peristiwa menjadi ayat yang hidup. Dalam pandangan ini, takdir bukan garis kaku yang memaksa, melainkan tarian lembut antara hamba dan Tuhannya. Dan semakin dalam seseorang menari dalam kesadaran itu, semakin ia menyadari bahwa tiada satu gerak pun di alam ini yang keluar dari genggaman kasihnya. Ada kalanya manusia merasa takdirnya gelap, jalan hidupnya sempit, doanya seakan tak sampai. Namun justru di sanalah rahasia Allah bersembunyi. Sebab gelap bukan berarti tiada cahaya. Gelap hanyalah tempat di mana cahaya sedang disembunyikan. Allah tidak menolakmu, Ia sedang mendidikmu agar matamu tak silau ketika kelak cahaya itu dinampakkan. Inilah sebab mengapa para sufi mencintai ujian, karena mereka tahu di baliknya ada wajah kasih yang menunggu untuk dikenali. Takdir tidak pernah melawanmu, ia hanya menuntunmu melalui jalan yang tidak kau mengerti, menuju hakikat yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Maka, barang siapa memandang takdir dengan mata hati, ia akan menemukan kedamaian di tengah badai. Ia akan berhenti melawan arus dan mulai berenang bersama kehendak ilahi. Ia akan menyadari bahwa setiap peristiwa, baik manis maupun pahit, adalah surat cinta dari Tuhan yang menunggu untuk dibaca dengan rasa syukur. Di titik itu, takdir bukan lagi misteri yang menakutkan, melainkan pelukan lembut dari sang penulis kehidupan. Dan ketika engkau telah memahami bahwa segala sesuatu adalah darinya, melaluinya, dan untuknya, maka berakhirlah kegelisahanmu, dan bermulalah perjalanan sejati menuju ma'rifatullah. Bab 2. Antara kehendak dan pilihan, di mana hamba berdiri di hadapan Allah. Ada rahasia halus di antara kehendak manusia dan kehendak Allah.
Keduanya tampak seolah berhadapan, padahal sejatinya menyatu dalam satu aliran takdir yang agung. Bagi para sufi, kehendak manusia bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri, melainkan pantulan kecil dari kehendak ilahi yang memancar dalam diri setiap insan. Ketika engkau merasa memilih, sesungguhnya engkau sedang dipilih untuk memilih. Dalam setiap keputusan yang tampak datang dari dirimu, ada rahasia Tuhan yang sedang bekerja di balik tabir kesadaranmu. Maka siapapun yang benar-benar memahami ini, tidak lagi sombong atas keberhasilan, dan tidak pula hancur oleh kegagalan. Ia tahu segala sesuatu bergerak dalam satu irama. Irama kehendak Allah yang tak pernah salah langkah, bahkan ketika langkah manusia terlihat goyah. Namun tasawuf tidak meniadakan usaha. Para arif berkata, berusahalah seolah semuanya tergantung padamu dan berserahlah seolah semuanya miliknya. Inilah keseimbangan yang sulit dipahami oleh nalar biasa, tetapi mudah dirasakan oleh hati yang telah lembut. Kehendak manusia adalah taman tempat benih diuji, sedang kehendak Allah adalah langit tempat hujan rahmat turun. Bila keduanya bertemu, tumbuhlah buah kesadaran yang disebut tawakal. Tawakal bukan pasrah tanpa daya, melainkan kesadaran penuh bahwa daya itu berasal darinya. Engkau bergerak bukan untuk mengubah takdir, melainkan untuk menemukan makna di dalamnya. Dalam pandangan para wali, kehendak manusia hanyalah gelombang kecil di samudra besar kehendak Tuhan. Gelombang itu bebas berombak, tetapi tetap berada dalam lautan yang sama. Maka tidak ada pilihan yang benar-benar lepas dari kehendak Allah. Tetapi Allah dengan rahmatnya memberikan rasa memilih kepada manusia agar manusia belajar tentang tanggung jawab, agar ia mengenal sifat Rabb-nya melalui pengalamannya sendiri. Tanpa rasa memilih, manusia tidak akan tahu arti berdoa. Tanpa rasa gagal, ia tidak akan tahu arti bergantung. Maka pilihan manusia adalah jembatan menuju pengenalan ilahi. Tempat ia belajar bahwa segala kehendak akhirnya bermuara pada satu sumber, Allah semata. Ketika seorang sufi mencapai tingkat penyerahan sejati, ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku memilih ini?" Ia hanya berkata, "Inilah kehendaknya yang sedang berjalan melalui diriku." Namun bukan berarti ia berhenti berusaha. Justru disitulah ia menemukan rahasia ikhlas. Bekerja bukan demi hasil, melainkan karena cinta. Setiap amalnya menjadi persembahan, bukan tuntutan. Setiap doanya bukan lagi permintaan, tetapi percakapan. Ia tidak lagi takut salah langkah, sebab ia tahu bahwa setiap langkah sudah diarahkan oleh tangan kasih yang tidak pernah luput menuntun. Di hadapan Allah, kehendak manusia ibarat bayangan yang mengikuti cahaya. Bayangan itu tampak bebas, tapi keberadaannya tergantung sepenuhnya pada sumber terang. Maka jangan bimbang antara memilih atau berserah, karena keduanya sejatinya satu tarikan napas dari kesadaran yang sama. Lakukan yang terbaik dengan niat yang suci, lalu biarkan Allah menyempurnakan hasilnya. Sebab pada akhirnya, bukan pilihanmu yang menentukan takdirmu, tetapi bagaimana engkau menafsirkan pilihan itu dengan hati yang mengenal Tuhanmu. Inilah kebebasan sejati dalam pandangan tasawuf. Bebas bukan karena mampu menolak kehendak Allah, tapi karena telah mencintai segala keputusannya dengan lapang dada. Bab 3, Rahasia Ujian, bahasa cinta Allah kepada hambanya. Setiap manusia yang berjalan di jalan makrifat pasti akan melewati lembah ujian. Namun para arif billah tidak memandang ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan rahasia dari Sang Kekasih. Dalam pandangan tasawuf, ujian adalah cara Allah berbicara kepada hati manusia, tanpa suara, tanpa kata-kata, namun dengan makna yang begitu dalam hingga mengguncang seluruh kesadaran. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Karena seringkali hati manusia tertidur di bawah selimut nikmat, dan hanya melalui derita, ia terjaga dan kembali menatap wajah Tuhannya. Maka setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap luka batin, semuanya adalah surat cinta yang dikirimkan dalam amplop takdir, agar manusia belajar membaca makna di balik kesempitan dunia. Para sufi memahami bahwa di balik setiap ujian ada dua kemungkinan. Engkau bisa tenggelam dalam keluhan, atau engkau bisa terangkat oleh kesadaran. Ujian adalah cermin, ia menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika engkau dihadapkan pada kesulitan,
Allah sedang memperlihatkan sisi-sisi hatimu yang belum engkau kenal. Di sanalah engkau melihat betapa lemahnya dirimu dan betapa besar kasih-Nya. Ketika engkau menangis karena dunia menjauh, sebenarnya Allah sedang mendekat. Ia menyingkirkan satu demi satu sandaran agar engkau tak punya tempat lain untuk berpaling selain kepadanya. Maka janganlah engkau sangka bahwa ujian itu datang untuk menjatuhkanmu. Justru di dalamnya tersembunyi tangan ilahi yang sedang mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Ada rahasia yang hanya bisa dipahami ketika hati sudah cukup tenang untuk mendengar bisikan langit. Para sufi berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan mengujinya agar hamba itu tahu bahwa cinta tanpa ujian hanyalah kata tanpa makna. Ujian membuat cinta itu nyata, karena hanya dalam kesempitan engkau belajar bersandar kepadanya tanpa pamrih. Saat nikmat diambil, engkau diuji dalam kesabaran. Saat doa belum dikabulkan, engkau diuji dalam keikhlasan. Dan saat semua jalan tertutup, engkau diuji dalam pengenalan. Ketika engkau tetap berdiri dalam keyakinan bahwa Allah bersamamu, itulah puncak dari iman. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu telah pasrah. Ujian juga adalah cara Allah menyaring jiwa. Ia memisahkan antara yang mencintai karena nikmat dan yang mencintai karena cinta itu sendiri. Hanya mereka yang hatinya lembut yang bisa melihat rahmat di balik musibah. Ketika sesuatu diambil darimu, jangan buru-buru berkata, "Aku kehilangan." Sebab bisa jadi yang diambil hanyalah sesuatu yang menghalangi pertemuanmu dengannya. Allah tidak pernah mencuri kebahagiaanmu. Ia hanya mengubah bentuknya agar engkau belajar mencari kebahagiaan yang sejati, yang tidak bergantung pada apapun selain Dia. Maka bagi para sufi, air mata bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kehidupan. Karena hanya hati yang hidup yang bisa menangis karena rindu kepada Allah. Pada akhirnya ujian adalah madrasah cinta. Ia mengajarkan kesabaran bukan dengan teori, tapi dengan pengalaman. Mengajarkan syukur bukan dengan kata, tapi dengan kehilangan. Maka jangan pernah lari dari ujian, karena di sanalah engkau akan menemukan dirimu yang sejati. Dan ketika engkau mampu berkata dengan penuh kesadaran, "Ya Allah, apapun yang engkau tetapkan, aku ridha." Maka pada saat itu engkau tidak lagi sekadar menjalani takdir. Engkau sedang menari di dalamnya, bersama kehendak ilahi yang mengalir di setiap detik kehidupanmu. Itulah rahasia terdalam dari ujian, bahwa di balik getirnya tersembunyi pelukan lembut Sang Kekasih yang sedang menuntunmu pulang kepadanya. Bab 4, Rahasia Doa dan Qadar, antara permohonan dan ketentuan ilahi. Doa dalam pandangan para sufi bukan sekadar permintaan dari hamba kepada Tuhan, melainkan percakapan rahasia antara ruh dan sumbernya. Di dalam setiap doa yang tulus, ada getaran kerinduan yang ingin kembali kepada asalnya. Manusia sering mengira bahwa doa adalah alat untuk mengubah takdir, padahal bagi para arif, doa adalah cara untuk memahami takdir itu sendiri. Karena doa sejati bukan tentang memaksa Allah agar kehendak kita terjadi, melainkan membiarkan hati kita luluh agar kehendaknya diterima dengan indah. Maka ketika engkau berdoa dengan penuh kesungguhan, engkau sebenarnya sedang mempersiapkan ruang di dalam dirimu, agar keputusan Allah dapat turun tanpa perlawanan dari nafsumu. Allah menciptakan doa sebagai jalan rahmat, bukan hanya untuk mengabulkan permintaan, tetapi untuk membersihkan hati yang berdoa. Sebab dalam setiap kata, "Ya Allah," ada energi penyucian yang membakar kesombongan, menenangkan keresahan, dan melembutkan rasa ingin memiliki. Para sufi sering berkata, doa bukanlah tentang apa yang engkau ucapkan, melainkan tentang siapa yang sedang engkau temui. Maka setiap kali engkau mengangkat tangan, ketahuilah bahwa bukan sekadar kata yang naik ke langit, tetapi ruhmu sedang mengetuk pintu keabadian. Kadang Allah menunda jawaban bukan karena Ia menolak, tetapi karena Ia rindu mendengar suaramu lebih lama. Dan kadang Ia mengabulkan dengan cara yang tak kau mengerti, agar kau belajar mengenali bentuk cinta yang lebih tinggi dari sekadar keinginan. Ada saatnya doa menjadi cermin dari qadar. Ketika Allah telah menetapkan sesuatu, Ia pun menetapkan doa yang akan mengantarkanmu kepadanya. Maka jangan pernah berpikir bahwa doa dan takdir saling bertentangan.
Keduanya adalah dua sisi dari satu kain yang sama. Doa adalah benang yang ditenun oleh tangan manusia, dan takdir adalah pola yang digambar oleh tangan Tuhan. Ketika keduanya bersatu, terbentuklah keindahan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang yakin. Para wali memahami bahwa setiap kali seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, sebenarnya ia sedang berjalan di jalan yang memang telah Allah siapkan sejak azali. Jadi bahkan keinginanmu untuk berdoa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk berbicara kepadanya. Namun tidak semua doa dijawab dengan hasil yang diinginkan. Dan disinilah makna tertinggi dari iman diuji. Orang biasa mengira doa yang tidak terkabul berarti doa yang gagal. Padahal bisa jadi itu adalah doa yang paling dikabulkan. Sebab Allah tidak hanya memberi apa yang kau minta, Ia memberi apa yang kau butuh. Ketika engkau meminta dunia, tetapi Ia memberi ketenangan, itu bukan penolakan, itu penyempurnaan. Ketika engkau memohon seseorang yang kau cintai, tetapi Ia mengambilnya, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Maka para sufi tidak menilai doa dari hasil, tetapi dari keadaan hati saat berdoa. Sebab doa sejati adalah penyerahan total, bukan perhitungan antara keinginan dan kenyataan. Dan di titik tertinggi, doa tidak lagi berupa kata-kata. Ia berubah menjadi diam yang penuh makna. Hati menjadi mihrab, napas menjadi tasbih, dan setiap detik menjadi doa yang hidup. Inilah makam para arifin. Mereka tidak lagi memohon karena mereka telah menyatu dengan kehendaknya. Mereka tidak lagi meminta karena mereka telah menjadi penerima sejati. Dalam diam mereka, segala sesuatu terjadi. Dalam ketenangan mereka, langit dan bumi tunduk. Karena doa yang paling kuat bukanlah yang diucapkan dengan suara, melainkan yang dihembuskan dengan keyakinan bahwa tiada sesuatu pun di alam ini yang bergerak kecuali dengan izin dan kasih-Nya. Maka berdoalah bukan untuk mengubah takdirmu, tetapi untuk menemukannya di balik setiap takdirmu. Bab 5. Rahasia Waktu. Kapan Allah menulis dan kapan hamba menyadari? Segala sesuatu di alam ini berjalan di bawah bayangan waktu, tetapi waktu sendiri tunduk pada kehendak Allah. Bagi manusia, waktu tampak bergerak maju, namun bagi Allah, masa lalu, kini, dan masa depan hanyalah satu garis cahaya yang sudah selesai ditulis sejak azali. Di Lauhul Mahfuz, takdir telah tercatat dengan sempurna, namun bagi manusia, rahasia itu dibuka sedikit demi sedikit, seolah ia sedang membaca kisah yang telah selesai ditulis, halaman demi halaman. Dalam pandangan tasawuf, waktu bukanlah arus yang mengalir di luar diri kita, melainkan medan kesadaran yang menguji seberapa dalam kita mampu menyadari kehadiran ilahi di setiap detiknya. Setiap momen yang kau lewati adalah pintu menuju Tuhan, dan hanya hati yang jernih yang mampu melihat bahwa di balik setiap sekarang ada kehendak yang sedang berbicara dengan lembut. Allah menulis takdir dengan tinta waktu agar manusia bisa mengenalnya melalui pengalaman. Tanpa waktu tak ada perjalanan, tanpa perjalanan tak ada penyingkapan. Maka waktu adalah rahmat. Bukan musuh yang mencuri usia, tapi guru yang mengajar tentang kefanaan. Setiap detik yang berlalu sebenarnya adalah panggilan untuk pulang. Para sufi berkata, waktu adalah ciptaan yang paling jujur, sebab ia tak pernah menipu, yang pergi tak kembali, yang datang tak menunggu. Namun bagi mereka yang mengenal Allah, waktu bukan sekadar arus yang mengalir, tapi lautan kesadaran di mana setiap ombaknya membawa pesan ilahi. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak pula resah dengan masa depan, karena mereka hidup sepenuhnya di hadapan Allah pada detik ini, di sini dan kini. Dalam kesadaran sufi, waktu bukanlah penentu, melainkan pakaian yang dikenakan oleh takdir agar manusia bisa memahaminya. Allah telah menulis segalanya, tetapi penyingkapannya terjadi sesuai kadar kesiapan hati. Ketika hatimu belum tenang, engkau hanya melihat waktu sebagai putaran nasib. Namun ketika hatimu mulai bening, engkau akan melihat bahwa di balik setiap kejadian, Allah sedang menulis pelajaran baru untukmu. Tidak ada yang terjadi terlambat atau terlalu cepat. Semuanya datang pada saat yang paling tepat, karena waktu tunduk kepada kebijaksanaan ilahi. Maka, siapapun yang mampu menyerahkan diri kepada waktu tanpa keluh, ia sedang berjalan di atas jalur takdir dengan kesadaran yang paling halus.
Namun manusia sering berlari mengejar waktu, seolah waktu adalah sesuatu yang bisa dimiliki. Ia lupa bahwa yang dikejar bukanlah waktu, melainkan kepastian. Ia ingin tahu masa depan, padahal masa depan hanyalah cermin dari kesadarannya hari ini. Dalam pandangan para arif, siapa yang mengenal Tuhannya di saat ini, maka masa depannya telah dijaga olehnya. Karena masa depan bukan ditentukan oleh kekhawatiran, tetapi oleh kedekatan. Semakin engkau dekat dengan Allah sekarang, semakin ringan perjalananmu menuju esok. Maka berhentilah melawan arus waktu, berdamailah dengannya. Sebab waktu tidak pernah menentangmu, ia hanya memantulkan keadaan batinmu. Ketika hatimu damai, waktu pun menjadi sahabat yang lembut. Ketika hatimu gelisah, waktu berubah menjadi badai yang menakutkan. Dan akhirnya, para sufi menemukan bahwa waktu sejati bukanlah yang berdetak di jam, tetapi yang berdenyut di hati. Ada waktu dunia yang mengukur usia, dan ada waktu ruhani yang mengukur kesadaran. Dalam setiap zikir, waktu seolah berhenti. Dalam setiap sujud, masa lalu dan masa depan lenyap. Yang tersisa hanyalah kehadiran ilahi yang abadi. Inilah waktu Allah. Saat di mana engkau tidak lagi hidup dalam penyesalan atau harapan, tetapi dalam penyaksian. Maka siapa yang hidup di dalam waktu Allah, ia tidak akan takut kehilangan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditulis oleh tangan cintanya. Di titik itu, waktu berhenti menjadi ancaman dan berubah menjadi zikir. Napas yang mengingatkan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Bab 6. Rahasia kalbu, cermin di mana takdir dipantulkan. Kalbu adalah rahasia terdalam manusia. Ia bukan sekadar organ rasa, tetapi tempat pertemuan antara cahaya Tuhan dan kesadaran hamba. Dalam pandangan tasawuf, takdir tidak hanya terjadi di luar diri manusia, tetapi juga terpantul di dalam kalbunya. Setiap getaran batin, setiap dorongan yang muncul tanpa sebab, seringkali adalah gema lembut dari kehendak ilahi yang sedang berbicara dalam diam. Namun karena hati manusia tertutup oleh debu dunia, suara itu kerap tak terdengar. Maka para sufi menghabiskan hidupnya untuk membersihkan cermin kalbu, agar pantulan takdir itu tampak jernih, tanpa distorsi nafsu dan ego. Sebab ketika hati telah bersih, ia tidak lagi bertanya apa yang akan terjadi. Ia melihatnya sebelum ia terjadi, bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata nurani. Kalbu bukan sekadar tempat perasaan, ia adalah pusat kesadaran yang menghubungkan manusia dengan asalnya. Para arif billah menyebut kalbu sebagai Baitullah As-Sirri, rumah rahasia tempat Allah bersemayam dengan keindahannya. Ketika engkau masuk ke dalam kalbu yang tenang, engkau akan menemukan dunia yang lebih luas daripada langit dan bumi. Di sanalah takdir tidak lagi tampak sebagai garis keras yang menentukan hidupmu, melainkan sebagai tarian lembut cahaya yang menuntunmu menuju makrifat. Dan ketika engkau memandang segala sesuatu dengan mata kalbu, engkau tidak lagi melihat kebetulan. Semua peristiwa, bahkan yang tampak kecil dan sepele, menjadi pesan dari Allah yang sedang berbicara melalui kehidupan. Namun kalbu memiliki dua sisi, cahaya dan bayangan. Ketika cahaya iman menyinari hatimu, maka takdir tampak sebagai rahmat. Tapi ketika bayangan nafsu menutupinya, maka takdir terasa sebagai beban. Karena itu, perjalanan ruhani adalah perjalanan membersihkan hati dari bayangan diri, agar yang tersisa hanya cahayanya. Orang yang hatinya jernih akan mampu menerima apapun dengan ketenangan yang dalam, sebab ia tahu bahwa di balik setiap kejadian ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Tapi orang yang hatinya kotor akan selalu menolak, mencurigai, dan melawan takdir, karena ia hanya melihat bentuk, bukan makna. Maka kebersihan hati bukan sekadar akhlak, tapi kunci untuk memahami rahasia kehidupan. Ketika hati telah lembut, ia menjadi seperti cermin yang memantulkan wajah Tuhan di setiap hal yang ia pandang. Ia tidak lagi menilai hidup dengan logika sempit, melainkan dengan rasa yang suci. Ia bisa melihat kasih di balik musibah, kebijaksanaan di balik keterlambatan, dan cinta di balik kehilangan. Hati yang demikian tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan, karena ia telah menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. Ia menjadi saksi dari gerak kehendak Allah di dalam dirinya, menyadari bahwa ia bukan pengatur, melainkan alat yang digerakkan dengan kasih sayang yang tanpa batas.
Maka ketika ia tersenyum di tengah penderitaan, itu bukan karena ia kuat, melainkan karena ia telah menyaksikan Allah di balik segala sesuatu. Dan akhirnya, ketika cermin kalbu telah benar-benar bersih, takdir tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang datang dari luar. Ia menjadi bagian dari diri yang mengenal Tuhannya. Tidak ada lagi aku dan dia, yang ada hanyalah satu kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Inilah makam tertinggi dari perjalanan kalbu. Ketika hamba tidak lagi mencari tanda, sebab ia telah menjadi tempat tanda itu muncul. Dalam diamnya, ia mendengar suara yang tidak bersuara. Dalam tenangnya, ia melihat cahaya yang tak terpadamkan. Di titik itu, takdir berhenti menjadi misteri dan berubah menjadi pengalaman langsung dari cinta Tuhan yang hidup di dalam hati manusia. Bab 7. Rahasia kesedihan. Jalan sunyi yang mengantar ke cahaya ilahi. Kesedihan adalah tamu yang tidak diundang, namun dalam pandangan para sufi, ia bukan musuh yang harus diusir, melainkan guru yang datang membawa pelajaran rahasia. Di balik setiap luka, tersimpan undangan lembut dari Allah untuk kembali ke hadiratnya. Sebab hanya ketika hati retak, cahaya bisa masuk. Dalam tangis yang tulus, ruh manusia membersihkan dirinya dari debu dunia. Dan setiap air mata yang jatuh menjadi saksi cinta yang sedang mencari jalan pulang. Para arif billah berkata, tidak ada air mata yang sia-sia bila mengalir karena kerinduan. Karena di balik duka selalu ada rahasia pertemuan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah disentuh oleh kehilangan. Kesedihan adalah cermin yang memperlihatkan seberapa dalam kita bergantung kepada selain Allah. Ketika sesuatu atau seseorang diambil dari kita, sebenarnya yang diambil hanyalah penghalang antara kita dan Dia. Allah menyingkirkan apa yang kita cintai agar cinta kita menemukan arah yang benar. Karena itu, setiap kehilangan adalah koreksi dari langit, tanda bahwa hati sedang diajak untuk mencintai dengan cara yang lebih suci. Maka para sufi tidak menolak kesedihan. Mereka menyambutnya dengan lembut karena mereka tahu bahwa air mata adalah bahasa cinta yang tidak bisa berdusta. Dalam sunyi mereka menangis bukan karena dunia menjauh, tetapi karena rahmat Allah begitu dekat, hingga dada tak mampu menampungnya. Bagi hati yang lembut, kesedihan adalah jalan yang menghapus kesombongan. Di saat bahagia, manusia mudah lupa bahwa semua adalah pemberian. Tapi di saat sedih, ia tersadar betapa lemahnya diri di hadapan kekuasaan Tuhan. Kesedihan menyingkap tabir antara aku dan engkau, antara rasa memiliki dan kesadaran bahwa segalanya hanyalah titipan. Maka para sufi menjadikan kesedihan sebagai zikir, bukan ratapan. Mereka menunduk dalam pasrah, bukan dalam putus asa. Sebab di balik setiap luka, mereka melihat tangan Tuhan sedang membentuk sesuatu yang baru di dalam diri. Kesabaran, keikhlasan, ketenangan. Kesedihan bukan akhir, tetapi awal dari kelahiran hati yang lebih hidup. Kesedihan juga mengandung rahasia keindahan. Ia mengajarkan manusia untuk merasakan, bukan hanya berpikir. Dalam diamnya, kesedihan menghidupkan rasa kasih, mengasah empati, dan melembutkan pandangan terhadap sesama. Orang yang pernah benar-benar sedih akan berhenti menghakimi, karena ia tahu betapa rapuhnya manusia. Ia akan menatap dunia dengan mata yang lebih manusiawi, lebih memahami, lebih mencintai. Kesedihan membuatnya tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tetapi di dalam, di ruang sunyi tempat ia bertemu dengan Allah tanpa perantara. Maka kesedihan yang diterima dengan iman akan berubah menjadi taman makrifat, tempat di mana air mata menjadi bunga dan luka menjadi cahaya. Dan pada akhirnya kesedihan hanyalah pintu. Ketika engkau mampu melewatinya dengan sabar dan ridha, engkau akan melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di balik tirainya. Allah tidak menurunkan kesedihan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan ruang di hatimu agar ia bisa bersemayam di sana. Maka jangan takut menangis, sebab setiap tetes air mata yang jatuh karenanya akan diganti dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Inilah rahasia para pecinta Tuhan. Mereka tersenyum di balik tangis, karena mereka tahu bahwa di balik setiap kehilangan ada pertemuan yang lebih abadi. Pertemuan antara hamba yang pasrah dan Tuhan yang Maha Mengasihi. Bab 8. Rahasia Cinta Ilahi.
ketika segala sesuatu menjadi jalan menujunya. Cinta ilahi adalah rahasia tertinggi dari seluruh perjalanan ruhani. Ia bukan sekadar rasa yang hadir di hati, melainkan api suci yang membakar seluruh kesadaran hingga tak tersisa selain Dia. Dalam pandangan para sufi, cinta adalah sebab dari segala sebab, awal penciptaan, tujuan perjalanan, dan makna dari keberadaan itu sendiri. Allah menciptakan alam karena cintanya ingin dikenal, dan manusia diciptakan agar menjadi cermin tempat cinta itu memantul. Maka siapa yang mengenal cinta, ia telah mengenal Tuhan. Dan siapa yang mengenal Tuhan, ia tidak akan pernah berhenti mencinta. Cinta ilahi bukan sekadar perasaan lembut, melainkan kekuatan yang menggerakkan seluruh semesta menuju satu titik, kembali kepadanya. Para arif billah menyadari bahwa cinta manusia hanyalah bayangan dari cinta Tuhan. Ketika engkau mencintai seseorang, sesuatu, atau keindahan apapun, sesungguhnya engkau sedang mencintai pancaran dari keindahannya. Namun manusia sering berhenti pada bayangan, lalu lupa pada sumber cahaya. Itulah sebabnya cinta dunia sering membawa derita, sementara cinta ilahi membawa pembebasan. Para sufi belajar mencintai tanpa menggenggam karena mereka tahu bahwa hakikat cinta adalah memberi, bukan memiliki. Mereka mencintai segala sesuatu karena melihat wajah Tuhan di baliknya. Maka tidak ada lagi batas antara dunia dan ketuhanan. Semua menjadi ayat yang mengajarkan tentang kasih. Bahkan daun yang gugur pun menjadi pesan lembut dari sang kekasih yang berbisik. Lihatlah aku dimanapun engkau memandang. Cinta ilahi tidak menuntut balasan karena ia lahir dari kesadaran bahwa tiada apapun selain Allah. Ketika cinta telah mencapai tingkat ini, hamba tidak lagi mencintai karena ingin dicintai, melainkan karena ia telah menjadi saluran cinta itu sendiri. Dalam setiap nafasnya, dalam setiap pandangannya, ia memantulkan kasih yang tanpa syarat. Inilah yang disebut para sufi sebagai mahabbah murni, cinta yang tidak dimulai dan tidak berakhir. Ia hadir bukan karena sesuatu dan tidak lenyap karena kehilangan sesuatu. Orang yang mencintai Allah dengan cinta seperti ini akan melihat keindahan bahkan dalam penderitaan, karena ia tahu di balik setiap rasa sakit, Allah sedang memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang berbeda. Namun cinta yang sejati tidak mudah. Ia menguji, membakar, dan menghapus segala yang palsu. Para pencinta Tuhan harus rela kehilangan segala yang selain Dia, agar yang tersisa hanya cinta yang benar. Seperti kupu-kupu yang terbakar oleh api lilin, sang sufi pun rela lebur dalam nyala cintanya. Ia tidak takut musnah, karena ia tahu, dalam fana itu ia justru menemukan kehidupan yang hakiki. Cinta ilahi bukan tentang kebahagiaan semata, tetapi tentang kesediaan untuk menjadi apapun yang Allah kehendaki. Kadang senyum, kadang tangis, kadang sunyi, kadang kehilangan. Setiap keadaan adalah bentuk pelukannya yang berbeda. Maka sang pecinta sejati tak lagi memohon apapun, selain agar hatinya tetap hidup di dalam cinta itu. Pada akhirnya cinta ilahi adalah kunci dari segala rahasia. Ia menghapus jarak antara Tuhan dan makhluk, antara doa dan jawaban, antara pencarian dan pertemuan. Dalam cinta tidak ada aku dan dia, yang tersisa hanyalah keindahan yang menyaksikan dirinya sendiri. Ketika engkau mencintai Allah hingga lupa segalanya, sesungguhnya engkau tidak kehilangan apapun. Engkau justru menemukan segalanya. Dan di titik itu, seluruh alam menjadi bahasa cinta, setiap detak menjadi zikir, setiap napas menjadi syair ilahi yang hidup. Maka cintailah Allah bukan karena surga atau takut pada neraka, tapi karena tanpa cintanya, tiada arti bagi keberadaanmu. Sebab seluruh kehidupan ini hanyalah satu kalimat panjang yang ditulis oleh tangan cintanya. Dan engkaulah salah satu huruf di dalamnya. Bab 9. Rahasia kematian. Gerbang kembali ke pelukan kekal. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju permulaan yang sejati. Dalam pandangan para sufi, kematian adalah rahmat yang menyamar. Ia bukan musuh, tetapi sahabat yang datang menjemput jiwa yang rindu pulang. Setiap makhluk telah menandatangani janji untuk kembali, dan kematian hanyalah wujud dari janji itu. Manusia yang belum mengenal dirinya
akan memandang maut dengan takut dan gelisah, karena ia belum mengenal siapa yang akan ia temui setelahnya. Namun bagi jiwa yang telah mengenal Tuhan di dunia, kematian bukanlah kehilangan, melainkan pertemuan yang telah lama dinanti. Ia berjalan dengan tenang, sebab yang ia temui bukan kegelapan, tapi cahaya yang telah lama memanggilnya pulang. Para arif mengatakan bahwa manusia mati bukan ketika ruh meninggalkan jasad, tetapi ketika hatinya terputus dari cinta ilahi. Kematian sejati bukan pada tubuh, melainkan pada ruh yang terasing dari sumbernya. Maka kematian jasmani hanyalah perubahan bentuk, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, meninggalkan kulit lamanya untuk terbang di alam yang lebih luas. Dunia hanyalah tempat singgah, dan tubuh hanyalah pakaian yang suatu hari harus ditanggalkan. Ketika tiba waktunya, jiwa akan menanggalkan pakaian fana itu dengan damai, jika selama hidup ia telah mempersiapkan diri dengan zikir dan makrifat. Karena kematian bagi kekasih Allah bukanlah kehilangan dunia, tetapi kembalinya seorang perantau ke rumah yang abadi. Sufi memandang kematian dengan cinta, bukan dengan duka. Mereka melihat di balik tirai perpisahan itu, ada senyum ilahi yang menunggu di seberang. Dalam setiap napas terakhir seorang kekasih Allah, tidak ada rasa takut, hanya rindu yang terjawab. Mereka telah lama mati sebelum mati, il-mautu qablal maut, dengan mematikan ego, hawa nafsu, dan keakuan, agar ketika maut datang, mereka tidak lagi kehilangan apapun. Bagi mereka, mati adalah tidur panjang dalam dekapan kasih. Tubuh yang kembali ke tanah bukanlah tragedi, melainkan penyerahan. Hanya orang yang belum mengenal cinta yang menangisi kematian. Sedangkan bagi pecinta sejati, kematian adalah undangan menuju perjamuan abadi bersama sang kekasih. Namun bagi yang masih terikat pada dunia, kematian terasa menakutkan. Ia seperti cermin yang memantulkan segala yang pernah kita abaikan. Kematian mengajarkan bahwa waktu bukan milik kita, dan setiap hembus napas adalah pinjaman. Maka orang bijak tidak menunggu maut dengan cemas, tapi mempersiapkan diri dengan cahaya. Ia memperbaiki hatinya, membersihkan niatnya, dan menenun amalnya dengan cinta. Karena ia tahu, kematian tidak dapat dihindari, tapi bisa disambut dengan keindahan. Barang siapa hidupnya penuh cahaya, maka kematiannya pun bercahaya. Dan barang siapa hidup dalam gelap, maka kematian hanya akan menjadi bayangan dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Sesungguhnya rahasia kematian adalah rahasia kehidupan itu sendiri. Siapa yang memahami kematian, ia akan hidup dengan cara yang benar. Karena kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang mengajarkan makna. Ia mengingatkan bahwa kita bukan tubuh, bukan nama, bukan cerita, tetapi ruh yang kekal dari lautan cahaya ilahi. Dan ketika ajal datang, yang sejati akan kembali kepada yang sejati. Di sana tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kehilangan, hanya kedamaian yang tidak terlukis. Maka janganlah takut pada kematian, sebab di baliknya ada pelukan yang tidak pernah berakhir. Kematian bukan pemisah antara engkau dan Tuhan. Justru di sanalah engkau akan benar-benar mengenal siapa yang selama ini hidup di dalam dirimu. Munar bab 10 rahasia takdir ketika segala jalan kembali ke satu. Pada akhirnya seluruh perjalanan manusia dari lahir hingga mati, dari gelap hingga cahaya adalah tarian di bawah kehendak Tuhan. Takdir bukan rantai yang mengikat, melainkan alur indah yang digoreskan oleh pena ilahi di atas lembaran keberadaan. Dalam pandangan para sufi, takdir adalah rahasia terbesar yang hanya bisa disingkap dengan hati yang telah pasrah. Bagi mereka tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Setiap hela napas, setiap pertemuan, setiap air mata, bahkan setiap kesalahan adalah bagian dari irama suci yang mengantarkan manusia menuju kesadaran. Segala sesuatu telah tertulis sebelum waktu dimulai, namun cara manusia menapaki tulisan itu dengan cinta atau keluh kesah adalah pilihan yang membentuk warna dari perjalanan jiwanya. Para arif billah memahami bahwa takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami bahwa setiap usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Mereka berjalan
bukan karena ingin mengubah ketentuan, tapi karena cinta kepada zat yang menentukannya. Seorang sufi berdoa bukan agar takdirnya berubah, tetapi agar hatinya seirama dengan kehendak Allah. Ia tidak melawan arus kehidupan, tetapi belajar berenang di dalamnya dengan tenang. Karena yang ia cari bukan kemenangan di dunia, melainkan ridha di dalam batin. Maka ketika sesuatu yang ia harapkan tidak terjadi, ia tidak kecewa. Sebab ia tahu, setiap tidak dari Allah mengandung ya yang lebih dalam, yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh ruh yang telah tenang. Takdir dalam hakikatnya bukan tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang apa yang terungkap di dalam. Saat engkau menerima segalanya dengan ikhlas, engkau telah menembus lapisan luar takdir dan memasuki inti rahasianya. Di sana engkau akan melihat bahwa takdir bukan garis lurus yang kaku, melainkan tarian lembut antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Engkau diberi kebebasan untuk memilih, tapi arah akhirnya selalu menuju Dia. Seperti sungai yang bebas berliku, namun muaranya pasti ke laut. Maka siapapun yang menyadari hakikat ini akan berhenti mengeluh dan mulai melihat setiap peristiwa sebagai pesan. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi apa yang Allah ingin tunjukkan melalui ini? Ketika seseorang mencapai tingkat makrifat, takdir tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi keindahan. Ia tidak lagi memisahkan antara senang dan sedih, antara berhasil dan gagal, karena semuanya adalah wajah yang berbeda dari kasih Tuhan. Dalam pandangan batin, takdir adalah cara Allah berbicara tanpa suara. Kadang ia menulis dengan tinta kegembiraan, kadang dengan air mata, tapi maknanya selalu sama, mengingatkan manusia untuk kembali. Maka, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan tergesa menilai. Bisa jadi yang kau kira luka adalah jalan menuju penyembuhan. Bisa jadi yang kau kira kehilangan adalah cara Tuhan mengembalikanmu kepada dirimu yang sejati. Dan di puncak segala kesadaran, engkau akan menyadari bahwa tidak ada takdir selain Allah itu sendiri. Segala jalan, segala keputusan, segala waktu, dan segala makhluk hanyalah pantulan dari kehendaknya yang tunggal. Engkau tidak pernah benar-benar berjalan karena Dialah yang berjalan melalui dirimu. Engkau tidak pernah benar-benar memilih karena kehendakmu adalah percikan kecil dari kehendaknya yang tak terbatas. Maka tunduklah bukan karena kalah, tapi karena sadar. Karena pada saat engkau benar-benar pasrah, engkau tidak lagi berada di bawah takdir. Engkau menjadi bagian dari kehendak Tuhan itu sendiri. Dan di sanalah segala rahasia tersingkap bahwa dari awal hingga akhir, dari perjalanan hingga kepulangan, yang ada hanyalah Dia. Takdir bukan sesuatu yang harus kau takuti, tapi sesuatu yang harus kau pahami. Setiap langkah, setiap kehilangan, setiap air mata adalah ayat yang Allah tulis dengan cinta. Dan pada akhirnya, semua jalan, semua cerita akan kembali pada satu nama. Allah, temukan Dia di dalam dirimu sendiri.